Ya Tuhan, pada umat-Mu yang hadir di tempat ini, untuk bersama-sama mencoba merenungkan doa yang menjadi berkat bagi kami. Kehidupan kami adalah kehidupan yang senantiasa berdoa kepada-Mu. Dan semoga kami melihat doa itu sebagai sesuatu relasi kami dengan Tuhan, tidak selalu sebagai suatu tempat di mana kami harus mendapatkan apa yang kami minta, karena kami percaya bahwa Engkau yang paling mengerti apa yang paling baik bagi diri kami. Ya Tuhan, semoga malam hari ini kami mendapatkan keterangan bagaimana kami harus berdoa dan bagaimana doa itu sungguh-sungguh menjadi kekuatan bagi kami semua, khususnya dalam menjalani tahun yang baru ini. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu ya Tuhan dengan pengasaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ya. Kasih pada hari ini menceritakan mengenai Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh di hari Sabat. Dan kita baca bersama-sama ya. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah. Mereka menamai Yesus. Kalau dia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat bersama dia. Kata Yesus pada orang yang mati sebelah itu, mari beribadah kepada Tuhan. Kemudian Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, judul yang diberikan kepada saya memang melakukan. Tetapi marilah kita melihat kembali apa paham orang Yahudi mengenai kehidupan. Kalau kita kembali ke perjanjian lama, maka di sana mereka mempunyai hanya dua pandangan, yaitu berkat dan tutup. Tidak ada yang tidak. Maka kalau kemudian di dalam perjanjian lama itu ada orang sakit, atau ada seorang ibu yang tidak punya anak, maka satu-satunya yang akan berarti dia itu. Lalu kalau dia orang kaya, kemudian kehidupan selalu tutup, maka dia kartu. Jadi ada salah pada kita mungkin. Oleh karena itu, kalau kita lihat dalam perjanjian baru, ketika Yesus ditanya mengenai orang yang sakit, orang yang cacat, kalau ada orang yang buta secara lahirnya, siapa yang harus disalahkan? Dia sendiri karena dosanya, atau orang tuanya? Dia mau mengatakan ini bukan adalah berkat. Sebetulnya dia mau mengatakan begitu. Dan memang jawaban Yesus tidak memuaskan. Dia mengatakan bukan salah orang tuanya, bukan kutukan, bukan dosanya, tetapi kerajaan Allah mau dihadirkan pada. Dan yang kedua oleh Yesus adalah lebih tidak langsung menyembuhkan. Dia tidak mau pakai teori, dia langsung menyembuhkan. Karena memang itu pertanyaan yang tidak bisa kita dapatkan jawabannya secara tuntas. Sebelumnya di dalam perjanjian lama, dalam kitab kayu, paham itu sudah mulai dikritik oleh kitab dari dasarnya, yaitu Ayub ketika digambarkan di situ seorang tokoh dari timur namanya Ayub yang kaya raya, anaknya banyak, ternaknya banyak, hamba sahabatnya banyak, setiap hari dia mengadakan tradisi,
sekretaris sekretaris berdoa juga. Memang di dalam relasi sekretaris berdoa juga di dalam dia betul-betul bisa ya dalam berdoa. Dalam ayat dia juga betul-betul bisa ya. Nampaknya Tuhan mendengarkan artinya. Lalu Ibrahim mengatakan kalau memang dia coba, saya coba. Lalu selama bilang termakan seluruh dirinya. Lalu tinggal apa namanya baca dengan kembali karena dirinya habis. Lalu berdua tuh masa kamu tak mau percaya pada Tuhan? Alam sudah habis. Tidak apa-apa, saya akan melakukan. Ya, dia tahu. Lalu kemudian saya tahu. Anaknya habis dia berdua. Lalu, ya, kamu mau percaya pada Tuhan? Tuhan, kamu tak beribadah pada Tuhan? Ya, anak mau habis semua. Tak apa. Kau saya perhatikan. Sampai akhirnya dia tinggal dia dengan istrinya. Dan seluruh hartanya habis. Lalu, sekarang saya mau berjalan. Kenapa kamu mau percaya pada Tuhan? Tidak betul, kamu akan mendapatkan musibah info kamu tak percaya. Dan kita kenal ada yang selalu kita percaya dan mungkin kita kenal ada yang mengatakan dengan belajar aku keluar dari yang itu. Dengan belajar pula aku kembali kepada Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil tidak. Di sini kita lihat kemudian di dalam kisah itu digambarkan dengan seluruh kekayaan itu. Sebetulnya sampai itu mau mengatakan kepada kita, memang tidak ada otomatisme dalam sebuah Tuhan. Yang kita lagi mau ditutup dalam di ayat keras. Lalu itu ada satu gereja yang itu namanya Christmas Annual. Ya, kalau saya tidak tahu kalau bisa itu sudah terus. Setelah itu memang kalau koneksi itu ada orang naik atas. Lalu dikatakan bahwa itu ada persamaan bisu. Tidak mereka sendiri tidak ada yang mengatakan. Jadi kita dari ya mengenal dan namanya orang tetap itu presiden. Jadi istri dari anak-anak itu yang di yang berikan oleh Marcos jadi Marcos. Lalu dia akhirnya menjadi presidennya. Orang ahli. Orang ahli ini memang benar orang yang sangat religius. Tapi di balik religius itu dia memang punya dua yang kuat didukung oleh yang namanya Green System. Tidak masuk Indonesia karena sekarang tidak masuk Indonesia yaitu masuk neraka. Ini yang bercerita adalah orang-orang yang keras. Jadi suster itu bagian dari suster Roh Kudus. Tapi memang usahanya dia itu bisa di Manila ya. Ya, Indonesia ya. Memang mereka apa? Suster total, bukan suster yang lalu mereka pada terbaik dari situ awal sekali para pendidikan biara sini biara misalnya lalu rasanya lalu kan Indonesia ada di sini sampai sekarang ya sekarang masalah itu tidak itu atau binaan tapi ada bisa tapi tidak pernah dilakukan karena apa? Tidak pernah tidak pernah diuji sampai sekarang tapi itu tidak berada di mana karena itu adalah rumah apa jadi seperti musola seperti musola yang lama lagi kalau ya itu kan tidak perlu teruji akalnya seperti itu. Jadi
bernapas ya sudah bertahun-tahun kita izin Pak Menteri tidak apa-apa. Suster ini memang sangat kuat orangnya. Nah iya, mau itu produk saya dapat. Jadi setiap kali dia berdoa, pada tanah yang dia mau hijrah itu, ya, dia dapat. Apa yang terjadi? Dia membawa izin ke Pemprov Jakarta kaget. Setiap orang itu dapat dengan lancar. Lalu dapat izin. Dia ngambil rumah orang salah dua musim. Tapi ini adalah satu bentuk ekspresi itu. Saya juga baru tahu itu dari. Lalu cerita yang kedua saya dapat dari Romo Payong itu di sudah tiga terakhir dia kasih rumah jadi kalau saya itu kami jadi lebih lalu lalu itu sendiri punya anak mau membeli sampingnya Romo Payong itu tidak ada di rumah jadi kita baru kita apakah kemudian itu bisa menjadi faktor kalau kita berdoa tidak diasurasi tidak bisa kita jangan kemudian mengatakan bahwa gara-gara tadi mungkin memang Tuhan melihat bahwa waktu itu dibutuhkan perkataan meskipun hanya yang dipakai karena ini mendapatkan berasal dari cara sebelumnya lalu kalau yang ini makanya jadi atau mungkin memang doa yang dia ucapkan itu memang sesuai yang dia lakukan ini untuk memberikan para umat sehingga kemudian cara itu menjadi tempat di mana doanya dilakukan dan saya baru tahu saya sekarang saya itu kalau tidak tahu ada di saya kami juga saya tahu saya cerita ini orang-orang yang menentukan sebetulnya doa itu yang kalau kita menggunakan sarana dari agama yang di itu media itu kita perlukan tapi jangan kemudian itu menjadi semacam jimat sama sekali bukan yang lebih menentukan adalah apakah doa kita memang tulus dan doa itu memang berkenan kepada Tuhan maka kalau kita menghadapi tahun yang baru pasti kita mempunyai banyak orang sakit yang disembuhkan oleh Yesus itu justru apa yang dia inginkan terkabul karena apa? Bisa terjadi memang kalau saat ini kan selalu ingin sembuh dan keinginan yang sangat kuat maka kalau kemudian Yesus menyambut dengan kesembuhan pasti menjadi sesuatu yang sangat berarti tapi tidak berarti bahwa kemudian orang-orang yang sakit yang benar-benar berdoa itu misalnya pasti saya tidak pernah bisa memastikan kebenaran Tuhan. Kita kan ada orang Yesus, tapi orangnya nggak mau minum apa, kita berpakai itu, berpakai itu. Jadi orang Yesus itu
benar berlaku itu. Terus apa namanya? Oh, berbeda. Percaya sama ini, dia pulang. Tidak tahu. Ya pasti ada yang akan meninggal, mau kapan meninggal. Tapi dia waktu dia pulang. Artinya tidak perlu dirawat di rumah sakit. Dan ada yang menurut saya pasti akan tapi ternyata berikutnya. Dan sekarang terlalu sulit pakai perang. Dan orang itu hari kita akan di apa namanya KSI lalu kalau kemudian tahun ini kita juga menginginkan sesuatu yang terang, ya. Maka mengapa tidak? Mengapa tidak terang tidak pada itu? Daripada kita berganda pada itu, berganda apapun kita bisa berganda pada itu. Dan ada satu keluarga yang tidak berlanjut setelah belakang sudah tua. Oh, kami memang kira mau share lagi. Kami yang nampaknya memang sudah lama ini ya. Tapi akhirnya tidak lama. Itu sudah pakai sudah kali 5 menit. Di dalam teori mengenai orang yang tidak meninggal, itu ada satu teori di mana hati itu sudah orang namanya kayak sampai terus mungkin bapak ibu kalian pernah mengalami, tetapi karena kita tidak melihat secara tahan itu sudah saya tidak kira-kira kalau orang sakit tahap pertama dia adalah reaksinya marah. Kenapa ya? Apa yang kurang juga dia lakukan? Kemudian yang kedua dia akan menyangka orang dengan kasih ternyata sakitnya. Tidak lama kemudian dia merasa bahwa namanya orang tersebut sudah menjadi depresi. Depresi sudah bermasa. Nah, kalau sudah tahap ini memang harus diperhatikan. Karena di sana dia betul. Tapi bisa kalau sudah depresi, akhirnya ada proses acceptance penerimaan. Sudah kalau memang Tuhan mau saya siap. Pada tahap penerimaan itu masih. Jadi kalau teori mengatakan setelah penerimaan itu meninggal, ternyata tidak sembuh. Mungkin bisa terjadi pada saat dia menerima itu. Dia sudah tidak ada yang dipikirkan. Mau diambil Tuhan atau tidak diambil Tuhan, saya paksa. Saya sudah siap. Ternyata malah tidak. Imam itu adalah satu orang tua. Dia orang itu berjalan sudah umurnya 86. Sudah pengen mati. Yang terakhir sudah berpunya disediakan itu. Dia minta supaya doakan mati. Mana mati? Mungkin karena dia haji ya, tidak kasihkan orang. Ya, makanya kita tidak bisa mengatur Tuhan. Maka saudara-saudara sekalian, kalau kita berdoa, paling baik itu kita berdoa apa ya? Misalnya, kalau hasilnya mati itu lalu kemudian kalau lanjutnya oksigennya sekarang itu berubah oksigen. Kalau dalam 1 jam tidak ada oksigen tidak pernah mati. Itu sudah terjadi dengan rumah sakit UGM 64 jam tidak ada karena terlambat. Nah itu malah
supaya digabungkan kita supaya gotong royong semakin kaya berbeda gabungan sekarang sudah cukup lah, artinya memang gotong royong ini kan bukan profit oriented ya, profitnya saja. Orang kita dulu masa ini tahu mengapa maksudnya kalau mau mengambil sekarang berat sakit ada di kamar kelas 3 satu hari itu 9 hari ya, seminggu sakit masih sakit turunkan 50.000, seminggu masih sakit turunkan 20.000, masih sakit gratis sama ada orang seperti itu. Maka ya berhadilah sekarang rumah sakit makin banyak. Kalau dulu saya dokter itu cuma 5 karena 6 bulan, dari saya dokter termati sudah berapa itu sekarang contohnya ya, tapi jangan mengatakan bahwa Islam itu 2 tahun ada sesuatu yang lain yang akan Islam kita pasti tahu ini kan sesuatu berkat kita. Semoga apa yang kita mohon kepada Tuhan itu sesuatu yang memang masuk akal dan berguna bagi banyak orang, dan semoga Tuhan tidak itu. Dan dengan begitu maka kalau kita gagal, jangan kemudian kita merasa Tuhan tidak mendengarkan saya, Tuhan tidak ada. Karena kita ada tantangan dalam pihak bergerak terkait. Karena dia juga berdoa, Maria setiap malam di waktunya Maria yang kira Maria itu akhirnya kita sama kayak promo. Saya kertas surat doa dari saya kira tidak ada, kalau suratnya tidak ada, kalau bulan baru saja dia itu kan itu tidak ada. Kalau bulan baru saja, saya tidak apa. Saya minta Tuhan pada minta ini dapatnya ini, minta ini dapatnya ini, jangan saya tahu semua. Maka saya akan try tahu. Sebenarnya terserah, Tuhan jangan masalah kita belum beriman kepada Tuhan. Tuhan tidak masalah kita. Nah, soalnya saya itu. Maka jelas-jelas saya banyak tahun yang lalu ini mungkin lebih baik kita menyambut dengan hati yang dalam. Artinya saya mengingatkan sesuatu, kalau Tuhan, kalau memang ini berkenan pada Tuhan, semoga ya benar, tidak terjadi, tidak apa-apa. Mungkin belum waktu. Kalau kita berdoa dengan yang saya seperti memang harus berdoa. Tapi kalau kita dengan masa-masa itu, memang kita bisa perlu frustrasi. Ya, seperti yang saya apa saja supaya kita beriman dengan pasien. Itu kan dalam kata doa yang sudah kita doa kali yang kita jalankan, doa yang kita jalankan, kerajaan dan sudah itu ada. Saya kira itu adalah demokrasi. Ya, saya tidak pernah waktu ketua itu 550 juta yang berarti orang itu tidak nama saya tidak saya jalankan saya terbuka itu masih begitu apa namanya begitu belum selesai apa namanya minus itu langsung dengan COVID tidak harus langsung apa isolasi gitu. Tapi ya ini saya katakan tidak selalu balik bencana itu bisa terjadi balik bencana itu terjadi. Kalau menjadi sangat terkenal untuk selalu karena mereka mau memberikan apa namanya banyak sekali pada penyakit COVID. Dan kadang-kadang kan ada banyak kelebihan dalam hal ini. Jadi kementerian kegiatan kita tidak baru tentu tidak itu kita masuk. Akhirnya kemudian kita berikan poin. Sekarang kita lebih. Karena saya dapat bintang dari bisnis. Karena apa namanya responnya yang baik. Kalau kita top, kita berusaha. Tapi yang saya tidak berusaha mau. Maka ya juga kalau akhirnya sekarang malam
dan apa namanya mereka mulai mengenal itu sebagai pakai Katolik. Mereka tidak pernah pasang salib. Itu saya pernah dan muslim juga ada baik kalau apa itu dan budaya itu kan betul selalu mengatakan kalau kamu berbuat baik semua tidak tanya agama tapi apa yang membuat kamu mau berbuat baik. Maka saudara-saudara saya pada menjalani hidup kamu yang nanti memang kalau dari tradisi kamu juga